maka seberapapun dosa kita, maka Allah akan mengampuninya. Allahumma amin. Paham ya? Kita lanjutkan kembali. Tekan timang. Aidir rahmati tegese kang duweni rahmat waya utawi rahmat waya utawi irada waya utawi rahmat iku iradatul khairi ngarepaken bagus li ahli maring ahline khair. Sifat Allah maliki yaumiddin kang ratone ing dalem dina piwales. Maliki yaumiddin kang ratone dina piwales. Jadi Allah itu zat yang merajai pada hari pembalasan. Ayul jazai tegese piwales. Wa utawi jaza iku yaumul kiamati ing dalem dina iku yaumul kiamati dina kiamat. Wa khusalan den tertentuaken bidzikri kelawan nutur li annahu krana temen setuhune kelakuan iku lamalika ora ana kang ratone iku utawi maujud dhahiran ing dalem dhahire fihi ing dalem mayaumiddin li ahadin maring manungsa apa illallah kejaba Gusti Allah Ta'ala bidalilin kelawan dalil liman iku kedue sapa al mulku utawi kraton al yauma ing dalem dina kiamat iku lillahi yaitu kagungan Gusti Allah. Jadi Allah itu zat yang merajai pada hari kiamat, zahir maupun batin. Tidak ada satu orang pun yang mampu menguasai pada saat itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi Muhammad sendiri pada hakikatnya beliau tidak bisa mensyafaati umatnya tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semuanya Allah. Jadi tidak ada yang akan lari dari kekuasaan Allah, tidak ada. Sampai mau lari kemanapun tidak akan bisa. Semua sudah di tangan Allah. Dan sampai hidup di sana tergantung kepada amalnya masing-masing ketika di alam dunia. Wa man lan utawi sapane wong ing akan maca sapa man malika ing lafal malika. Pamanahu mongko utawi maknane lafal malika iku malikul amri dat kang miliki perkara. Kullu ya sekabiane amr fi yaumil qiyamati ing dalem dina kiamat. Ai huwa tegese utawi amr iku mausufun kang den sifati bidzalika kelawan mengkono-mengkono malikul amr. Daiman ing dalem saklawase kagori fitani kaya dat kang ngapurani dosa. Pasokan kosah apa hukum tumibane lafal malik iku sifatan ing dadi sifat lima rifatin krono isim makrifat. Jadi surat Al-Fatihah ihdina mungkin tuakan tuan ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka dumateng tuan nak kudu nyembah sapa ingsun wa iya kalan dumateng Tuhan nasta'in nyuwun pitulung sapa ingsun. Iku inti daripada surat Al-Fatihah. Hatinya surat Al-Fatihah
itu ya iya karena kedua iya karena itu kalimat inti dan ayat yang paling jitu ya ini ya, yang paling jitu. Tekan lagi ayat suka tegese tertentu akan sapa ingsun ing tuan bil ibadati kelawan ibadah min tauhidin saking tauhid wa ghairihi lan liyani tauhid wa natlubu lan luru sapa ingsun al maunata ing pitulung ngalal ibadi ing atase alal ibadati ing atase ibadah wa ghairiha lan liyani ibadah ya. Maka banyak jalannya ulama alimah yang berdoa itu memakai lafaz iya karena budua iya karena nasta'in ya, itu yang dimaksud adalah kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku minta pertolongan. Pertolongan apa yang diminta? Agar sampean diberi istiqomah ibadahnya, istiqomah sholatnya, puasanya, zikirnya, ngajinya, belajarnya, menghafalnya. Hal-hal kebaikan ini mintalah pertolongan kepada Allah. Biar sampean ora di diparingi hati males. Ihdina mungkin nuduhaken Tuhan ing kita as-sirata ing dalan al-mustaqim makan jejak. Tunjukkanlah ya Allah jalan yang lurus ya, jalan yang lurus itu bagaimana? Jalan lurus itu adalah sampean belalah secara lahiriahnya senang ngaji, senang sholat, senang beramal soleh baik, menolong teman-temannya. Kalau sampean itu sampai nggak mau ngaji, terus males ngaji, terus nggak mau mondok, pengennya keluar dari pesantren, berarti sampean tidak mendapatkan jalan yang lurus. Ada nggak yang nggak betah? Ada nggak? Nah itu dia, makanya sampai itu banyak-banyak membaca surat Al-Fatihah. Ya, ini saya kasih satu nih ya. Ini bonus. Pertama ngaji tak kasih ilmu. Begini, saya mengambil amalan dari surat Al-Fatihah. Sampai amalnya semuanya ya. Dan sampai itu dikasih sama Allah hatinya itu lembut. Allahumma lembut itu tidak mudah emosi, tidak mudah marah, tidak mudah galau, ya, tidak mudah namanya ngecek, benci sama teman. Dan bahkan kalau amalan ini sampai dibaca terus menerus, sampean akan dibukakan hatinya sehingga mudah sekali belajar ilmu, bahkan sampai bisa saja tanpa belajar bisa paham ilmu. Allahumma. Tapi syaratnya diamalkan betul-betul. Nanti pengurus suruh nulis saja kalau yang lain-lain apa tuh yang kecil-kecil diamalin ya, Mas Andri ya, biar nanti Allah cepat membukakan hatinya. Karena orang kalau belajarnya susah, ngajinya angel, hafalan susah, itu hatinya tertutup, ya kotor. Maka bawaannya, Mbak, berdengar lain, bawaannya kalau sudah kayak gitu, sampai ngaji males, sekolah males, sekiranya ngaji itu ada hafalan, pura-pura sakit. Allahumma amin. Jangan ya, jangan sampai ini sekolah nih matematika, bahasa Inggris sulit, terus disuruh sekolah alasannya, Gus, perutku sakit. Dari kapan? Dari tadi subuh. Padahal enggak. Kalau pas di situ sampai itu dekat dia diri, Lutfi itu didatangi oleh, pas diikuti malaikat sampai ngomong kayak itu sakit beneran, perutnya gimana? Ayo coba.
Karena apa? Ucapan kita sendiri adalah itu doa. Ketika sampai nggak sakit, pura-pura sakit, sampai bakal sakit terus menerus. Mau sakit terus menerus? Makanya kalau bisa sakit sedikit jangan dirasa, bawa beraktivitas, ya, cari keringat biar saya nggak sakit saya. Kamu kayaknya badannya panas nih, ani enggak panas. Nah ini saya tekan enggak, itu perasaanmu aja. Padahal ya beneran panas tuh. Kenapa ani nggak ngaku kalau badannya panas? Dia berharap jangan. Kalau saya ngomong panas, saya ngomong beneran nih. Enggak panas itu sampai aja perasaannya seperti itu. Karena Pak, dia berharap agar saya tidak jadi sakit. Ya? Sama nanti di Mekah, kalau ke Mekah kayak gitu nggak boleh tuh. Sakit sedikit, aduh, perut kok sakit, bakal sakit beneran sana. Nah itu, maka ucapan kita ini adalah doa harus yang baik, harus punya harapan yang baik, ya, paham ya? Coba nih, sampean sudah hadir di majelis taklim di pondok pesantren, itu Mbak, sampean itu sudah mendapatkan hidayah oleh Allah, diletakkan ke jalan yang lurus, di mana nanti sampean paham ilmu agama, sampean dijadikan oleh Allah menjadi orang yang baik. Tapi kalau sudah di pondok, kepengen pulang, kepengen tidak mondok, itu masya Allah, na'udzubillah, itu ciri-ciri orang yang tidak beruntung. Ketika sudah Allah tempatkan dirimu di pondok pesantren, kamu ingin keluar daripada pesantren. Ya jangan ya Pak ya. Saya sering sampaikan nih sama dulu waktu ngaji dari rombongannya yang dulu pertama Mbak Jana. Jadilah engkau wanita yang punya kelebihan. Apa Mbak? Ulangi lagi. Tujuannya apa? Jika dirimu tidak cantik seperti bidadari, jika dirimu tidak menawan, tidak cantik seperti penyanyi, wajahmu sederhana, tapi kalau kalian ahli ilmu, pandai ilmu, ahli ibadah, kelak punya suami, sampai akan dihargai oleh suaminya. Allahumma mertuanya menghargai, keluargamu menghargai, teman-temanmu menghargai, tetanggamu menghargai. Karena apa? Tahu bahwa ini bukan sembarang wanita biasa, tapi bukan sembarang wanita. Allahumma pengen kamu gak dihargai orang? Pengen gak? Pengen? Iya, kalau sampai ini banyak ilmu, coba nggak berani macam-macam, mertuamu, saudaramu nggak berani macam-macam, apalagi sampai hafal Al-Quran 30 juz. Memang Mbak Jana memang anaknya orang miskin, cantik enggak, pendek gitu, tapi dia 30 juz hafal. Orang semua hormat, suamimu aja takut. Nah, akhirnya menjadi istri yang menakuti kepada suami. Minimal dihargai kalian itu, ya. Coba sudahlah, nggak cantik, wajah pas-pasan, bodoh, nggak tahu agama, sholat males, mau diambil apanya? Paling-paling sama tinggal kawin lagi. Mau? Nah, makanya prinsipnya jadilah wanita yang punya ngaji yang semangat, hafalan Quran yang semangat, bukan untuk orang lain, bukan untuk orang tuamu, saudaramu, guru, bukan, tapi untuk kalian sendiri. Paham ya? Ya. Jadi jangan lagi mikir daftar di pesantren, sampean itu rugi serugi-ruginya nanti. Ya Pak ya. Satu, yang kedua, belajar mandiri dan belajar kuat jiwanya. Pak santri itu belajar apa? Mandiri dan belajar kuat jiwa. Seorang wanita ini
yang punya prinsip pendirian, enggak, saya kalau belum hafal tak akan keluar dari pesantren. Iya Pak. Saya kalau belum mahir berbahasa Arab, saya akan keluar dari pesantren. Saya kalau belum menguasai 3 bahasa, saya tidak akan keluar dari pesantren. Ini punya prinsip. Paham ya? Yang kedua, punya jiwa yang kuat. Makan cuma pakai terong bakar, nggak apa-apa. Yang penting perut bisa terganjal. Makan pakai sambal aja, nggak apa-apa. Yang penting perut bisa terganjal, bisa hidup. Paham ya Pak ya? Kita nggak boleh manja, hidup ini nggak boleh manja. Di pesantren itu harus belajar prihatin, nggak boleh lemah jiwanya. Makan sedikit, jangan kok gandul, gak pedes lagi Mbak, males makan Mbak. Dibiarin sekali, 2 kali, 3 kali sakit perut. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Nah itu dia. Jadi kalau di pesantren itu, saya sering ngomong dari santri yang lama, jadilah seperti kambing, apa saja yang ada makan, yang penting mau sayur jengkol kayak, jangan kobis kayak, mau jalan kangkung kayak, mau apa saja, yang penting bisa mengajar perut. Aku masih hidup, aku bisa mencari ilmu, biar sikat aja. Allahumma besok gak ada istilah manja-manjaan ya. Jadilah wanita yang berjiwa kuat. Kalau sampai sekarang dilatih punya jiwa yang kuat, maka nanti kalau sampai punya suami nih, suaminya miskin, kami diajak ke kebun, ayo dek, nanam sawit, kemana Mas? Ya ke hutan. Coba, gimana coba? Di sana suruh masak, dikarasin bakar, sampai sambal ulet, habis makan, suruh kerja, capek, masak lagi, terus itu. Ketika sampean ini jiwanya kuat, sampai nggak takut, itu nggak akan ngomel, ikhlas menjalani. Nah, begitu sawit sudah tertanam semuanya, 10 hektar tertanam, berbuah semuanya, uangnya banyak, sampai jadi orang sukses, bisa bikin rumah, beli mobil, beli motor. Suaminya itu nggak mau nikah lagi, karena apa? Ingat, aduh, kasihan aku mau jalan. Dulu waktu sengsara, dia ikut nanam sawit, ikut tandur, ikut kerja, banting tulang sana. Aku nggak mau lah nyakitin hatinya. Nah, itu maksudnya. Harus berjiwa kuat kan kita ya. Belajar mandiri dan berjiwa kuat. Nggak boleh lemah. Sakit sedikit, sakit itu menurut sakit. Terus, kenapa kamu? Mbak Ani kenapa? Sakit tuh. Sudah makan? Ya sudah Bapak, tolong di suapin. Mau? Makan saja kita disuapin. Masya Allah. Ada yang begitu? Gak boleh seperti itu, gak boleh ya. Walaupun sampai itu wanita, jiwanya harus kuat. Jiwanya harus kuat. Wanita di dalam zaman Rasulullah itu wah, ya, banyak wanita yang ikut perang. Ya ikut perang melawan orang-orang kafir demi membela agama, nggak takut mati, nggak takut capek. Itulah wanita yang berjiwa kuat. Maka saya berharap Bapak santri semuanya juga kan santri, jangan anah ini, tahu anah ini. Iya, mulai sedikit. Kenapa kan? Sakit. Mau dibuat-buat. Nanti kalau nggak ada orang ketawa-ketawa. Terus didatangin lagi sama pengurus. Kamu kenapa? Kamu sakit banget. Ya Allah, jangan seperti itu kan. Harus kuat jiwanya, ya kan ya? Iya. Juga nih, mbak-mbaknya nih, jangan suka ngelapor-lapor, ya. Gak boleh, nanti kebiasaan kamu. Kalau punya suami gimana? Suaminya biasanya ngasih uang 100 ribu, sudah seminggu dikasih 20 ribu, terus lapor. Mama, gara-gara mama nih saya suruh nikah sama Gus Lutfi. Dan kenapa? Masa aku cuma dikasih
uang tiap hari 20.000, cuman kamu dapat seiris, mana sapu jaya mana, sapunya mana, lipstiknya mana, bedaku mana, lobsternya mana, untuk bibirnya mana, setannya mana, koknya mana. Lapor sama mamanya gara-gara dikasih 20.000. Coba. Ini wanita yang jelek seperti itu. Jadi jangan biasakan lapor-lapor ke orang tua. Ini jangan, dia selagi untuk kebaikan cukuplah aku yang merasakan demi mengejar cita-cita yang mulia. Allahumma amin. Ya. Ya, ini terima kasih. Sebelum saya tutup, saya kasih wiridan dulu nih. Jadi setiap sholat sampai membaca surat Al-Fatihah 41 kali, dikhususkan kepada baginda Nabi Khidir. Ya, bagaimana doanya? Khususon ila hadratin Sayyidina Abil Abbas Al-Khidir Balya bin Malkan Al-Fatihah, itu 41 kali ya. Kemudian zikir Ya Latifur Rahmanir Rahim. Nah, kena hafal? Coba. Ya Latifur Rahmanir, bukan bismillah tapi Ya Latifur Rahmanir. Nah, itu dizikirkan setiap habis sholat 111 kali. Insya Allah nanti jika kang santri itu dengarkan baik-baik, istiqomah mengamalkan ini, nanti Allah akan berikan ilmu ladunia. Allahumma tahu ilmu ladunia? Iya, jadi ilmu laduni itu bertingkat-tingkat. Ya, saya cerita dulu biar sampai paham. Ini dengarkan Pak. Ilmu laduni itu sesuai dengan wadah dan karakter seseorang. Yang pertama, misalnya nih, ini siapa Mbak? Ini siapa? Nazila turun. Nazila wanita yang turun. Apa? Oh, nah ada tulisannya ya. Itu Mbak Nazila misalnya nih. Udah ngaji nih 6 tahun, tapi pulang baca kitab nggak bisa. Apa-apa nggak bisa, bodoh misalnya nih. Nah, berkat dia itu zikir ini, kirim Fatihah kepada baginda Nabi Khidir, dan zikir itu terus gak lama disuruh ulang nih sama Mbak, tolong ya, masjid gak ada yang ngajarin atau gini. Nah, tahu-tahu suruh ngajarin di masyarakat. Pas begitu ngajar, mau belajar, kok kayaknya gampang semua ya, mudah sekali. Dulu saya sulit baca ini, sekarang kok mudah. Nah, dimudahkan oleh Allah. Jadi belajar yang pernah kita lakukan, yang sulit pun nggak paham-paham, karena istiqomah kita itu hadiah Fatihah kepada baginda Khidir dengan zikir itu, nanti yang ilmu yang pernah kita paham, pelajari yang nggak paham, semuanya nanti akan dipahamkan oleh Allah. Allahumma. Terus ada laduni yang kedua. Laduni, orang ini kayaknya belajarnya sedikit. Aku mondok cuma 3 tahun, misalkan ya. Ridho mondok cuma 3 tahun, tapi begitu beliau pulang ke masyarakat, wah kayaknya ini pintar banget nih, apa-apa bisa, apa-apa tahu. Sampai jatuh nggak terasa. Ya, kok bisa ya mondok 3 tahun kok pintarnya ya? Nah, itu Allah berikan ilmu-ilmu bahkan yang belum ridho ajari, Allah bimbing di dalam hatinya. Paham ya? Nah, yang ketiga, laduni. Orang nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, hari-harinya cuma main, nyanyi, gitaran, tahu-tahu setelah punya anak kok bisa jadi ustaz, bisa jadi kiai, bisa ngaji, bisa baca kitab kuning, bisa ceramah, bisa ini, bisa itu, sama sekali nggak pernah ngaji. Nah, ini laduni tingkat tinggi sudah. Ini kalau yang seperti ini biasanya langsung Rasulullah yang menemui. Itu kalau sampai bisa bertemu dengan baginda Rasulullah, itu akan diberikan ilmu syariat tanpa belajar. Ya. Nah, itu laduni yang keempat, itu laduni ilmu tentang hakikat. Ilmu laduni yang hakikat itu
Saya nggak pernah belajar dari dulu, misalnya ada orang nggak pernah belajar, tapi begitu Allah membukakan, memberikan ilmu laduni, hakikat-hakikat demi ilmu apa saja mereka tahu dan mereka paham. Nah inilah tingkatan laduni yang sudah berarti itu nanti ke baginda Nabi Khidir yang membuka pintunya. Kami sampai sering-sering hadiah kepada para masyaikh, para guru, terutama kepada baginda Nabi Khidir. Itu wiridannya dizikirkan terus istiqomah ya. Habis sholat 5 waktu ya kan ya. Kalau sampai itu dikasih sesuatu udah mau mengamalkan ya sama dengan dikasih makan nasi lauknya sempurna di depan Anda tidak mau makan sampai kapanpun Anda akan kelaparan. Kalau lapar sampai kapanpun Anda akan lemas tubuhnya. Paham ya? Ya jadi mulai saat ini saya menginginkan kalian semuanya jadi santriwan dan santriwati satu yang berpegang kepada prinsip dan pendirian, yang kedua kuatkan jiwanya, hatinya jangan lemah. Ya. Allahumma barakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Ya, karena itu ya.